Halo semuanya, kali ini gue akan ngevlog lagi. Tapi kali ini ngevlognya beda ya, sambil bikin tutorial ya. Banyak yang minta, bang bikinin tutorial cara pakai motor kopling. Nah, kali ini gue akan ngevlog dan sekalian gue bikinin tutorialnya ya. Oke, jadi di depan gue udah ada motor harian gue, motor tempur gue, yaitu Vega ZR tahun 2009. Nah, Vega ZR punya gue itu udah dikasih kopling manual ya, udah pakai kopling TDR nih, TDR. Jadi gue bakal ngasih tahu caranya pakai kopling, motor kopling ya. Ini tutorial basic banget, jadi buat yang udah tahu ya udah skip aja videonya, dan buat yang baru mau belajar gue kasih tahu caranya basic segampang-gampangnya. Oke. BTW, ini persnelengnya untuk nambahin giginya maju semua, untuk ngurangin giginya mundur semua ya, karena beda motor beda-beda ya. Kalau making kan kayak motor laki gitu ya, gigi satunya maju, gigi nambahinnya selanjutnya ke belakang mundur, nanti ngurangin lagi maju lagi gitu ya. Kalau ini agak simple. Nah, jadi gue nggak ngomongin persnelengnya, tapi gue lebih ngomongin ke cara pakai koplingnya. Oke. Yang pertama adalah baca doa dulu ya kan, baca doa dulu. Nah, kalau udah baca doa, jadi begini caranya. Oke, gua naik dulu deh ya. Kopling itu nih, ini basic dulu aja ya, teori basic dulu. Kopling itu nanti digunakan pada saat mesin motor ketika sedang berhenti. Yang pertama ya, kapan waktunya kopling dipencet. Nah, kopling dipencet pada saat motor berhenti. Dan kedua adalah ketika motor ingin mengubah gigi ya, mau naikin gigi atau mundurin gigi, itu di koplingnya dipencet ya. Kecuali kalian motornya pakai quick shifter ya, baru nggak usah pakai pencet kopling. Nah, jadi emang kenapa kalau nggak pakai kopling? Kalau misalkan naikin gigi, nurunin gigi nggak pakai kopling, atau ketika motor berhenti nggak pakai kopling, emang kenapa bang? Oke, ini langsung gue praktekin aja ya. Jadi gue nyalain dulu. Jadi kalau misalkan motor yang udah pakai kopling manual ya, kalau motor yang menggunakan kopling manual, terus kalian mau masukin gigi tanpa kalian pencet koplingnya pada saat kondisi motor diam, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah, nah tuh, motor mati loncat, dan itu akan merusak motor kalian, akan merusak gearbox kalian. Nah, oke. Jadi ketika kita mau masuk gigi satu ya, kopling ditekan dulu ya. Nah, kopling ditekan dulu. Jadi buat yang baru mau belajar, gampangnya kalian cukup buka koplingnya perlahan-lahan, jangan digas dulu ya. Ini jangan digas dulu ya, jangan digas dulu nih. Ini nggak usah digas dulu. Kalian buka perlahan-lahan sampai dapat feel-nya di mana motor itu jalan. Kayak misalkan ini. Nah, ini belum jalan, segini belum jalan. Nah, segini jalan ya. Tuh. Nah, jadi kopling juga setelannya kan macam-macam ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang segini udah jalan, ada yang segini baru jalan ya. Kalau punya gue setelannya panjang ya. Kalau gue suka setelan yang panjang, karena kalau buat corneringan itu bisa pakai 2 jari buat nyelip-nyelipinnya biar masuk corneringnya lebih enak ya. Cuman kita nggak ngomongin itu. Pokoknya kalian cari dulu feelingnya. Nih, gigi masuk ya. Terus kalian cari feelingnya di mana kopling jalan. Nggak perlu digas dulu. Nah, gitu. Kalau udah jalan, coba kalian jalan deh. Nggak perlu digas dulu. Nah, tuh buka semua. Baru digas dikit aja gasnya, jangan digentak ya. Dikit aja. Emang kenapa bang kalau digentak? Ya motornya bisa loncat lah. Kalau digentak bisa loncat tar. Apalagi kalau motornya tenaganya gede. Nggak usah kita gas dikit aja nih, dikit. 2% aja lah ya. Tuh, 2% tuh. Nah, terus kalau motor mau berhenti, harus ditekan koplingnya lagi. Misalkan gini, nih motor udah derdetan, baru tekan. Nah, gitu. Baru mau jalan, gitu lagi ya kan. Nah,
Kalau buat yang udah lancar sih, kalian pasti udah dapet feelingnya ya antara bukaan gas sama kopling itu yang senada gimana. Karena kalau nggak senada jadinya kayak gini. Misalkan bukaan gas sama kopling yang nggak senada, jadinya gini nih. Nah gitu. Nah itu bisa bikin kopling kalian cepat habis ya, kecuali kalian mau setar balap-balapan ya. Kalau mau nyetar kan pasti begitu ya. Nah, jadi buka dulu koplingnya. Nah, baru gas dikit aja, gasnya jangan terlalu banyak, segini aja nih, dikit aja. Tuh. Ya, jangan terlalu banyak, nanti loncat motornya, oke? Nih. Nah, terus emang kalau misalkan motor mau berhenti koplingnya nggak ditekan, kenapa bang? Ya motor akan mati. Nih, ya berhenti, kopling nggak ditekan ya. Nih misalkan gue berhenti di depan, motor kopling nggak ditekan. Nah tuh mati motor ya. Jadi kalau berhenti, kopling ditekan. Ya, jadi teori yang pertama adalah kopling dipencet pada saat mau masukin gigi satu dan mau motor berhenti, itu masukin koplingnya dipencet ya. Kalau motor berhenti koplingnya nggak dipencet, mati. Ini berhenti, kopling kita pencet, nah itu nggak mati ya. Terus itu pelajaran yang pertama ya. Pokoknya tekan kopling pada saat masuk gigi satu dan tekan kopling lagi pada saat motor mau berhenti ya. Itu kalian belajar kayak gitu dulu aja, nggak usah ngoper-ngoper gigi dulu. Ini berhenti nih, set, tekan kopling. Nah terus kalian belajar maju lagi. Nah maju lagi, berhenti lagi, tekan kopling, maju lagi, berhenti lagi, tekan kopling. Nah gitu ya, lancarin aja kayak gitu dulu, lancarin terus ya kan. Nah nanti kalau udah lancar baru belajar caranya ngoper gigi. Nah oke, jadi pelajaran yang kedua adalah caranya ngoper gigi ya. Jadi kalian perlu tekan kopling pada saat nambahin gigi. Misalkan dari gigi 1 mau nambahin ke gigi 2, nah itu tekan kopling ya. Ini contoh ya, gigi 1 ya, ini buka, set, kita mau nambahin gigi. Nah lagi jalan gini, tekan koplingnya, terus masukin gigi 2, nah gitu. Nah terus kalau mau jalan lagi, tekan koplingnya, masukin gigi 3 gitu. Terus kalau misalkan mau berhenti, tekan koplingnya, kurangin giginya, lepas lagi koplingnya, tekan koplingnya, kurangin giginya, lepas lagi koplingnya gitu ya. Tentunya beda cara ya. Kalau misalkan kalian udah pro, kalau udah pro mah biasanya sekali tekan kopling bisa nurunin 3 gigi gitu kalau engine brake di balap ya. Cuman kita bicara basic aja. Apa yang terjadi kalau misalkan udah gigi 3 terus kita nggak ngurangin gigi bang pada saat ngerem? Oke, ini ya, misalkan kita masuk gigi 3 terus kecepatannya kita rendahin, kita ngerem ya, terus kita tekan kopling, terus kita mau jalan lagi, itu alhasil motor gak kuat, berat tuh, bisa mati gitu ya. Jadi harus irama gitu, turunin giginya. Jadi kalau misalkan kecepatannya udah rendah, kalian harus turunin gigi. Itu sesuai feeling kalian ya, itu yang perlu kalian pelajarin nanti, instingnya ya. Itu sih lebih ke insting ya. Jadi itu pelajaran kedua ya. Yang penting pelajaran pertama kalian ngelancarin dulu aja cara buka kopling sama nutup kopling ya. Oke. Itu ya, pokoknya yang harus kalian perhatian adalah kalian kalau mau belajar buka kopling dulu, cari feel-nya di mana motor bergerak, baru habis itu digas, gasnya pelan aja, jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam bisa standing motornya nanti ya, atau bisa nabrak gitu ya. Jadi sedikit aja nih, dikit aja nih, terus segitu aja, pakai perasaan lah ya, jangan gitu ya, nanti loncat. Oke, sekarang langsung kita praktekin aja ke jalan raya ya. Nah kalau untuk nambahin giginya itu, kalau misalkan kalian baru belajar, pokoknya yang perlu kalian ingat adalah tekan kopling dulu baru tambahin gigi ya. Kayak misalkan gini, ini mau nambahin gigi, tekan kopling dulu baru nambahin gigi, tekan gigi, kopling dulu baru nambahin gigi. Jangan sampai lupa pencet kopling. Kalau misalkan lupa pencet kopling nambahin gigi, sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kasihan gearboxnya nanti
cepat rusak ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah pro gitu, kalian udah biasa mah, nanti kalian bisa nambahin gigi ya, pencet kopling sama persnelingnya itu bisa bareng-bareng. Itu sih udah nanti naluri kalian sendiri, insting kalian sendiri. Jadi udah terprogram, udah di luar naila lah ya, di luar otak lah. Jadi kalau misalkan kalian baru belajar ya, pokoknya jangan lupa setiap mau nambahin gigi, masukin gigi atau ngurangi gigi itu harus tekan kopling dulu ya. Jadi misalkan mau nambahin gigi, tekan kopling, tambahin ya. Nah ini udah gigi 4 sih, udah gigi paling maksimal ya kalau pegang. Contoh gue mau ngurangin kecepatan gitu. Sebentar, gue gas dulu ya. Oke, ini ada tulis tidur, gue ngurangin kecepatan. Oke, saatnya ngurangin gigi. Nah, gitu. Apa yang terjadi jika tidak mengurangi gigi pada saat kecepatan berkurang? Ya kayak tadi di awal-awal video, motor akan mati ya, berat karena giginya nggak dikurangin. Jalan pelan ya giginya harus dimbangin gitu. Nanti kalian akan punya feelingnya, misalkan oh kecepatan segini harusnya gigi 1, oh kecepatan segini harusnya gigi 2, oh kecepatan segini seharusnya gigi 3 gitu ya. Kayak gini nih, segini harusnya kecepatan segini, gue punya feeling ada di gigi 2 ya, turunin jadi gigi 2. Nah bener kan gitu. Jadi itu lebih ke insting ya, nanti kalian akan terasah dengan secara tidak langsung gitu ya. Jadi yang penting kalian perlu pelajarin aja cara ngoplingnya, nanti kalian bisa dengan sendirinya cara ngatur giginya gitu. Oke nih, coba gua praktekin apa yang akan terjadi jika ngurangin kecepatan tanpa nurunin gigi. Ya ini gigi 4 ya, kecepatan rendah banget, terus gua gas lagi, tuh berat jadinya mati gitu ya. Oke, paling sampai di sini dulu videonya karena juga cuacanya gerimis. Cuman sampai situ yang bisa gua kasih tahu, karena itu yang sangat basic ya. Jadi kalian lancarin itu dulu aja, step 1, step 2 nya. Step 1 yang tadi kalian buka tutup koplingnya, kalau sudah bisa, sudah lancar, nggak mati-mati lagi, baru kalian latihan mempergigi ya. Jadi kalian cari tempat latihannya ya, jangan jalanan umum gitu ya. Kalau bisa kayak tadi buat jalanan-jalanan yang benar-benar nggak ada motor gitu ya, atau lapangan yang biasa dipakai buat belajar kendaraan gitu, latihan nyetir. Nah itu kalian pakai bisa ya. Jadi kalian lancarin dulu satu koplingnya. Kalau sekiranya kalian setar sama berhentiin motornya udah nggak mati-mati, baru belajar ke step kedua ya. Kalian belajar mempergigi, kalau udah lancarin dulu tuh di lapangan ya kan. Kalau udah lancar baru ke jalanan ya. Tapi sampai di situ dulu. Jadi kalau ada pertanyaan atau bikinin konten ini lagi, atau ada yang kurang paham, komen aja, nanti gua bakal balas komen, atau nanti gua bakal bikin next di video selanjutnya ya. Kebetulan ini Vega juga belum pernah gue review ya. Ada yang mau nggak kalau Vega gue di review? Ya soalnya juga nggak banyak modifannya sih, karena namanya motor terukur ya. Modif sesuai fungsi aja sih kalau gue. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Gue doain semoga yang belum bisa naik motor kopling cepat bisa naik motor kopling ya. Amin ya. Thank you, bye.